yang ketiga Bapak Suryanto, yang keempat Bapak Bambang. Bapak Bambang, ya. Bapak Bambang ini ada di sini kan beliaunya? Oh, belum ada. Bapak Bambang ini sekarang lagi bertugas di luar di sana ya, jauh jadi tentara. Terus yang terakhir saya selamat kepada Mbak Yeyet ya dari Hongkong. Ini salah satu PKI yang ada di Hongkong dan sudah resmi lulus tes menjadi konsultan 1 atau manajer 10 MMM Indonesia. Sebelum saya lupa itu ya. Itu hasil kembali kepada hasil keputusan rapat. Ada hasil FKMI yang seperti itu yang sudah saya sampaikan kepada para teman-teman partisipan MMM Indonesia. Saya sungguh bangga, saya sungguh senang sekali dengan perkembangan teman-teman. Walaupun di sana sini ada riak-riak kecil itu sudah biasa. Oke. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan hasil lobby saya, ya, dengan para pembesar-pembesarnya MMM ini di Indonesia. Yang pertama, rapat besok di Senayan ya. Sebetulnya saya di Sulu Batam. Tapi saya orang negara di rumah ya, kasihan ceritanya kalau saya tinggal terus. Saya mengusulkan yang pertama usulan saya adalah agar dibuat rambu-rambu untuk mengangkat seorang manajer. Rambu-rambunya harus jelas, rambu-rambunya harus ada. Syarat-syarat untuk menjadi seorang manajer, syarat-syarat untuk menjadi seorang konsultan itu apa kata harus diperjelas seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, saya juga tahu ya, yang bisa mengangkat manajer, yang bisa mengangkat konsultan itu ya hanya konsultan di atasnya. Misalkan kemarin saya mengusulkan 2 orang, yaitu Pak Adi Jowo dan Mas Putu Prima, karena ini sebenarnya tanpa harus melalui tes, tanpa harus melalui itu, karena di MyPick itu ada tombol untuk menjadi manajer. Nah, besok akan dibahas di pertemuan di Jakarta, agar tombol itu dirubah, apakah harus dirubah, apakah harus dihilangkan. Ya, teman-teman manajer seperti saya, ya, Mbak Vera, yang sudah agak lama-lama ya, ada siapa di sana ya, ada Mas Ari, ya, ada Mas Arman, ada yang saya tahu ya, ini manajer itu bisa saat itu juga tanpa tinggal klik di situ aja sudah seseorang itu menjadi manajer. Tandanya kalau dia menjadi manajer apa? Pasti dia akan mendapatkan bonus 10%. Nah, itu bagaimana tombol itu seperti itu? Itu tombol yang pertama. Tombol yang kedua, yang perlu disikapi ketika Anda masuk ke MyPick Anda, maka di situ juga ada tombol ping referral. Itu bahaya sekali ya. Saya berkali-kali ini saya di SMS oleh pemain-pemain BO ya, teman-teman saya dari BO. Perlu Bapak Ibu sudah sekalian ketahui bahwa saya bukan pemain BO. Saya belajar internet mulai tanggal 2 Juni ya. Saya belajar internet mulai tanggal 2 Juni 2013 sampai sekarang. Tapi saya nggak mau kalah dengan yang lain-lain ya. Begitu. Jadi tombol change referral, kalau seseorang itu ngerti passwordnya, maka referral kita bisa diganti. Itu bisa menimbulkan gejolak yang tidak bagus. Karena besok akan diusulkan oleh Pak Robert, apakah dirubah begitu, apakah hanya manajer 100 saja yang pegang tombol itu, bukan manajer 10 ya, itu zaman dulu ya. Yang diantaranya saya mensinyalir adanya manajer gold itu karena tombol itu ditekan demikian gampang. Untuk mewujudkan seorang manajer, tinggal tekan tombol itu aja sudah cukup dia menjadi, ya, cukup dia menjadi manajer seperti itu, tombolnya itu. Maka akan
Robert agar besok dibahas di forum itu. Yang kedua, selama ini kita tahu para teman-teman bule, mohon maaf ya, dalam tanda petik, teman-teman bule, di sana ada Stanislav Boyko, di sana ada Fasil, di sana ada Mbak Larissa, di sana ada Melina, di sana ada Irena, di sana ada dan lain sebagainya. Dan mereka itu semuanya sudah pulang ke Rusia. Yang ada di Indonesia hanya Stanislav Boyko. Makanya saya pada waktu buka puasa bersama dengan teman-teman di Malang itu saya ucapkan terima kasih, saya pasang fotonya yang besar karena beliau dengan rela hati mendampingi kita di Indonesia. Pertanyaannya sekarang goblok-goblokan. Kalau ada apa-apa dengan yang ini tidak ada yang menjembatani, bagaimana? Itu saya sampaikan kepada Pak Robert tadi. Bagaimana? Maka saya mengusulkan agar kedua orang ketua FKMI kita, yaitu Bapak Robert Yulianto dan Mas Taiku Akramudin, untuk mempunyai link langsung ke Rusia. Itu. Saya berpikir seperti ini, tidak berpikir untuk waktu dekat. Saya berpikir untuk waktu panjangnya MMM yang ada di Indonesia. Karena saya masih yakin MMM di Indonesia ini akan akan lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ada apa. Mulai segini mungkin harus kita tata, ya. Mulai jangan sampai terlambat kita membuat sistemnya harus jalan. Harus ada seseorang yang bisa berhubungan langsung dengan Rusia. Dan saya mengusulkan Pak Robert dengan Mas Saiku untuk Pak Robert dengan Mas Saiku untuk langsung mempunyai link ke Rusia. Kita tidak menggantungkan. Stas adalah seorang manajer. Saya tahu persis perdebatan Stas dengan Pak Robert ya kan? Sampai mereka sama-sama merah mukanya. Saya memang nggak bisa bahasa Inggris, kalau memulakan sulit saya, karena saya nggak terbiasa bahasa Inggris. Tapi kalau ada orang orang marah, kelihatan dari wajahnya ya, cepat tentang masalah demo. Tapi yang saya nggak tahu tentang seperti itu. Saya nggak tahu tentang seperti itu. Karena keterbatasan staff. Kalau begitu, kenapa nggak kita ada wakilnya dari Indonesia? Kan begitu. Saya dulu pikiran saya, ya mbak-mbak itu sudah segala-galanya. Tetapi orang-orang itu, orang-orang teman-teman dulu itu hatinya baik-baik. Wah, luar biasa. Saya senang sekali ya. Sama staff ya. Saya senang sekali terutama ya. Pasir. Dan pengalaman di 4 hari di Malang ya. Paling lama saya terus ya. Begitu. Nah, dapat tidak dapat. Kalau hasil meeting besok itu tidak dapat, maka saya, Pak Robert Mas Saiku akan langsung terbang ke Rusia. Akan ngomong langsung, ada orang berdua itu bisa mempunyai link sendiri. Ya, mempunyai link sendiri dari Indonesia ke Rusia. Kalau ada apa-apa kita langsung bisa menghandle gitu loh, yang saya maksudkan. Ini masih permasalahan kecil aja ya. Sekitar 2.000 ya. Karena saya gampang sekali kalau berapa orang jumlahnya partisipan di Indonesia. Gampang. Ada yang bisa menolong saya? Tidak usah, tidak. Saya tahu jawabannya karena Pak Robert yang saya tanya, karena beliau sebagai manajer 1.000 ya, itu beliaunya mesti tahu berapa jumlahnya partisipan yang ada di Indonesia. Beliau saya tanya sekitar 2.000 Bapak. Oleh karena itu, ini mumpung masih 2.000, kemudian banding sedikit aja kita tidak bingung dengan kawan-kawan ya. Saya sebagai salah satu partisipan biasa juga sama dengan anda semuanya, tapi saya mempunyai sikap nasionalisme tinggi. Saya tidak mau karena saya tidak perlu bagi MMM terlalu jalan ya. Maka saya tidak mau sedikit pun kata. Jangan disebut-sebut manajer itu kemana-mana ya. Seperti yang kemarin itu, apa manajer ini? Hubungi nggak bisa, dikontak nggak bisa, di SMS nggak dibalas. Itu saya katakan manajer yang koid seperti itu. Oleh karena itu kita akan mengambil sikap kepada manajer yang seperti itu supaya saya nggak dibawa. Karena akan manajer itu karena aku juga manajer. Saya ini kalau tersinggung, ini laki-laki gitu loh. Kalau yang seperti itu, ini katanya saya lari kepada Mas itu yang checking itu ya. Ini apa Mas? Yang bisa saya bantu apa Mas? Itu loh. Ini katanya saya seperti itu, gimana? Ini online, nggak bisa dekat ketemu dengan orangnya seperti itu. Oleh karena itu, para manajer ya, yang masih aktif ya cuma itu aja ya. Alhamdulillah sekarang sudah kita kedatangan Pak Suryanto ya. Ini orang hebat juga, alhamdulillah. Ngerti dia, data komputer ngerti ya. Terus
kedatangan Mas Putu ya, anak muda yang luar biasa, Pak Joyo Adi Joyo Boyo ini konsepnya yang luar biasa. Pak Joyo Boyo ini guru terapan di Indonesia. Pantas mereka dapat kedudukan sebagai senior ya di sini. Ya, ada Mas Bambang ya, ada juga Mbak Yoyot, ada juga apa namanya? Siapa namanya? Jadi sebenarnya yang baru-baru itu ya, berjangat yang akan segera, oh ya, ini manajer jangan saya nanya sendiri mengusulkan partisipannya menjadi manajer ya, yang para banyak bicara dengan saya tadi ya. Enggak, nanti akan kita batasi seperti itu. Itu satu hal, satu yang saya sampaikan